Bismillah. Assalamualaikum, sahabat Islam kafah. Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Amin, amin. Kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah. Dan solawat serta salam kita limpah curahkan kepada Nabi Muhammad. Kali ini, kita akan membahas sedikit kisah Imam Syafi'i. Beliau terkenal sebagai ahli fikih di zamannya, dan beliau pun ahli dalam berdebat. Yuk kita simak kisahnya. Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i atau Muhammad bin Idris as-Syafi'i petik terbalik I atau Imam Syafi'i adalah seorang mufti besar Sunni Islam dan juga pendiri mazhab Syafi'i. Beliau lahir pada tahun 150H di Gaza, Palestina. Pada tahun yang sama wafat Imam Abu Hanifah, seorang ulama besar Sunni Islam, dan beliau wafat pada malam Jumat menjelang subuh pada hari terakhir bulan Rajab tahun 204H atau tahun 809 pada usia 52 tahun. Beliau dinamai ayahnya, Idris bin Abbas ketika mengetahui bahwa istrinya, Fatimah al-Azdiyah sedang mengandung. Idris bin Abbas berkata, "Jika engkau melahirkan seorang putra, maka akan aku namakan Muhammad, dan akan aku panggil dengan nama salah seorang kakeknya yaitu Syafi'i bin as-Syaib." Ayah Imam Syafi'i meninggal setelah 2 tahun kelahirannya, lalu ibunya membawanya ke Makkah, tanah air nenek moyang. Sejak kecil beliau cepat menghafal syair, pandai bahasa Arab dan sastra sampai-sampai Al-Ashma'i berkata, "Saya mentasi syair-syair Bani Hujail dari seorang pemuda dari Quraisy yang disebut Muhammad bin Idris, ia adalah imam bahasa Arab." Perjalanan pendidikan di Makkah, beliau berguru kepada Muslim bin Khalid Az-Zanji, Abdurrahman bin Abi Bakar Al-Mulaiki, Said bin Salim, Fudail bin Al-Ayat dan beberapa ulama lainnya pada bidang fikih. Saat usia 20 tahun, beliau pergi ke Madinah dan berguru kepada Imam Malik bin Anas pada bidang fikih. Ia mengaji kitab Muwatta kepada Imam Malik dan menghafalnya dalam 9 malam. Beliau sangat mengagumi Imam Malik di Al-Madinah dan Imam Sufyan bin Uyainah di Makkah. Hal itu terlihat ketika menjadi imam, beliau pernah menyatakan, "Seandainya tidak ada Malik bin Anas dan Sufyan bin Uyainah, niscaya akan hilanglah ilmu." Selain kepada Imam Malik, beliau juga belajar kepada beberapa ulama besar lainnya di Madinah seperti Ibrahim bin Sa'ad, Ismail bin Ja'far, Attaf bin Khalid, Abdul Aziz Ad-Darawardi. Setelah belajar di Madinah, beliau melanjutkan perjalanan ke Yaman dan belajar kepada Mutarif bin Mazin, Hisham bin Yusuf Al-Katli, dan banyak lagi yang lainnya. Kemudian beliau melanjutkan belajarnya kepada Muhammad bin Al-Hasan, seorang ahli fikih, Ismail bin Ulayyah dan Abdul Wahab Ats-Sakafi di negeri Irak. Setelah itu beliau bertemu dengan Ahmad bin Hanbal di Makkah tahun 187H dan di Baghdad tahun 195H darinya. Beliau menimba ilmu fikihnya, usyul mazhabnya, penjelasan nasik dan mansuknya. Di Baghdad, Imam Syafi'i menulis perkataan lamanya, Qaul Qadim. "Kamu tunggu jawabannya dan sampaikan padaku." Setelah Rabi menyampaikannya, kemudian Imam Ahmad mencopot salah satu baju gamis yang menempel di tubuhnya dan memberikannya kepada Rabi. Rabi pun kembali ke Mesir dan segera menemui Imam Syafi'i dan memberikan surah balasan dari Imam Ahmad. Setelah itu Imam Syafi'i bertanya, "Apa yang diberikannya padamu?" Rabi menjawab, "Ia memberikan baju gamisnya." Kemudian Imam Syafi'i berkata, "Aku bukan hendak menyusahkanmu dengan memintamu memberikan baju itu padaku, namun basuhlah baju itu kemudian berikan air basuhannya padaku agar aku bisa bertabaruk dengannya." Imam Rabi menjelaskan bila Imam Syafi'i menyimpan air tersebut dan menggunakannya untuk cuci muka setiap hari. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan guru dan murid ini tak menghalangi untuk bertabaruk sebagai bentuk pengakuan akan kesalehan dan keilmuan seseorang, mendamaikan perselisihan. Suatu ketika Ar-Rabi, sebagai murid memberikan informasi kepada gurunya, Imam Syafi'i bahwa kondisi di Mesir saat itu terbagi menjadi 2 kelompok yang kukuh pada pendapatnya, yaitu kelompok penganut mazhab Maliki dan kelompok penganut mazhab Hanafi. Imam Al-Syafi'i pun memiliki niat untuk mendamaikan 2 kelompok tersebut. Perselisihan kedua kelompok itu terjadi karena cara pandang dalam menggali hukum yang berbeda. Kelompok mazhab Maliki berpendapat bahwa jika suatu persoalan hukum tidak ditemukan dalam Al-Quran maka selanjutnya adalah mencari pada hadis Rasulullah SAW baik mutawatir ataupun ahad.
Sedangkan kelompok mazhab Hanafi berpendapat bahwa setelah Al-Qur petik terbalik hadis mutawatir saja yang dapat dijadikan landasan, bila tidak ditemukan maka selanjutnya dengan melakukan ijtihad dengan akal. Hadis Rasulullah SAW baik mutawatir ataupun ahad. Sedangkan kelompok mazhab Hanafi berpendapat bahwa setelah Al-Quran, hadis mutawatir saja yang dapat dijadikan landasan, bila tidak ditemukan maka selanjutnya dengan melakukan ijtihad dengan akal. Sebagai contoh dalam menentukan bilangan salat witir, kelompok mazhab Hanafi berpendapat bilangan witir adalah 3 rakaat dengan 1 kali salam. Dalam hal ini ia lebih memilih menggunakan qiyas karena sesuatu yang memiliki persamaan maka hukumnya sama. Menurutnya, salat maghrib adalah witir siang dengan 3 rakaat, maka salat witir malam pun disamakan dengan jumlah rakaat yang sama, yakni 3 rakaat dengan 1 salam. Sedangkan kelompok mazhab Maliki mengatakan salat witir harus tersusun dari 2 dan 1 rakaat. Pendapat ini berbeda dengan kelompok mazhab Hanafi yang mendasarkan argumennya pada sebuah hadis yang menyebutkan ganjilnya rakaat salat witir. Menurut kelompok mazhab Maliki, bagaimana bisa diganjilkan jika tidak didahului oleh salat genap, salat 2 rakaat, terlebih dahulu? Imam Al-Syafi'i menengahi kedua pendapat tersebut dengan mengatakan bahwa Rasul salat witir dengan 1 rakaat. Oleh karena itu, bilangan rakaat witir adalah cukup 1 rakaat. Nah, itulah kebijakan atau kepintaran Imam Syafi'i dalam menyikapi perdebatan antara kedua belah pihak. Alhamdulillah, mungkin itu sekilas kisah Imam Asy-Syafi'i. Semoga jadi teladan bagi kita semua, sebagai penuntut ilmu. Semoga kita diberikan kepintaran dalam menuntut ilmu. Amin, amin. Alhamdulillah, mungkin itu yang dapat diuraikan. Semoga menjadi pahala bagi kita semua. Sobat Islam Kafah. Amin. Assalamualaikum.